Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang metode penafsiran. Metode penafsiran adalah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan seni atau teknik ialah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode. Metode penafsiran dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Metode tafsir tahlili, 2. Metode tafsir maudhu'i, 3. Metode tafsir muqarron, 4. Metode tafsir ijmali. Metode tafsir tahlili adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan, sesuai tertib mushaf dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Kelebihan metode tafsir tahlili: 1. Dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat, karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. 2. Mudah mengetahui munasabah atau korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. 3. Kemungkinan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. 4. Mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Kelemahan metode tafsir tahlili: 1. Menghasilkan penafsiran yang parsial. 2. Subjektivitas mufasir tidak mudah dihindari. Misalnya, adanya ayat yang ditafsirkan dengan rangka membenarkan pendapatnya. 3. Terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama terhadap ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama. 4. Masuknya pemikiran Israiliyat. Metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i disebut juga dengan metode tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat atau asbabun nuzul tersebut. Kelebihan metode tafsir maudhu'i: 1. Hasil tafsir metode maudhu'i memberikan pencerahan terhadap permasalahan-permasalahan hidup praktis, sekaligus memberikan jawaban terhadap dugaan sementara orang yang mengatakan bahwa Al-Quran hanya mengandung teori-teori yang tidak menyentuh kehidupan nyata. 2. Sebagai jawaban terhadap tuntutan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang, dan menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Al-Quran. 3. Studi terhadap ayat-ayat terkumpul dalam satu topik tertentu juga merupakan jalan terbaik dalam merasakan fasahah dan balaghah Al-Quran. 4. Kemungkinan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka. 5. Tafsir yang dengan metode maudhu'i lebih tuntas dalam membahas masalah. Kelemahan metode tafsir maudhu'i: 1. Terbuka kemungkinan melibatkan pemikiran dalam penafsiran. 2. Tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung satu ayat, tetapi hanya salah satu aspek yang menjadi topik pembahasan saja. Metode tafsir muqarron. Tafsir muqarron antar ayat merupakan upaya membandingkan atau komparasi ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dan sebagian lainnya. Kelebihan metode tafsir muqarron: 1. Memberikan wawasan penafsirannya relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Di dalam penafsiran itu, terlihat bahwa satu ayat Al-Quran dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian mufasirnya. Dengan demikian, terasa bahwa Al-Quran itu tidak sempit, melainkan amat luas dan dapat menampung berbagai ide dan pendapat. 2. Membuka pintu untuk bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Dengan demikian, hal itu dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan kepada suatu madhab atau aliran tertentu. Membaca tafsir muqarrin akan terhindar dari sikap fanatik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat. Kelemahan metode tafsir muqarron: 1. Tidak dapat diberikan kepada para pemula. Hal itu disebabkan pembahasannya dapat dikemukakan di dalamnya terlalu luas. 2. Kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal itu disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah, yang tepat adalah menggunakan metode tematik. 3. Terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Metode tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dipahami, dan mudah dibaca. Kelebihan tafsir ijmali: 1.
praktis dan mudah dipahami, praktis tanpa berbelit-belit, sesuai bagi yang ingin memperoleh pemahaman ayat-ayat Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat. 2. Bebas dari penafsiran Israiliyat dikarenakan ringkasnya penafsiran. 3. Menggunakan bahasa yang singkat dan dekat dengan bahasa Al-Quran, karena mufasir langsung menjelaskan pengertian kata atau ayat dengan sinonimnya dan tidak mengemukakan ide-ide atau pendapatnya secara pribadi. Kelemahan metode tafsir ijmali. 1. Kurang diperhatikan kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. 2. Ruangan penafsiran terbatas untuk penjelasan yang memadai. Demikian, apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.